Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Sadar Allah, kali ini saya mau menjawab pertanyaan mengapa harus sadar Allah bagian ke-10. Yes, mengapa harus sadar Allah? Di bagian ke-10 ini, yang mau saya sharingkan adalah agar kamu dan juga saya menyadari fenomena-fenomena yang terjadi dalam perjalanan hidup sadar Allah, yaitu perjalanan menemukan Allah dalam hidupmu dan juga hidupku. Ada 10 yang mau saya sharingkan. Yang pertama yaitu dalam perjalanan menemukan Allah, 1. Bertabur hadiah yang indah tiada terduga. Nah, ya. Jadi bertabur hadiah yang indah ini memang ini sudah janji Allah, ya. Teman-teman sudah hafal banget ayatnya di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, barang siapa yang bertakwa dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tiada terduga. Jadi dalam perjalanan menemukan Allah itu akan bertabur banyak hadiah yang indah. Ya, hadiah yang tiada terduga, bukan hadiah yang kamu duga-duga. So, tugas kamu selama perjalanan menemukan Allah hanya bertakwa ya. Bukan mikir, bukan menduga. Ya, seperti itu teman-teman. Yang kedua, kesombongan Anda. Kesombonganmu akan diruntuhkan sama Allah sampai ke titik nol. Dan akhirnya kapok menjadi Tuhan buat diri sendiri dan juga buat hamba lainnya. Ya, siapa yang udah ngalamin kesombongannya diruntuhkan sama Allah sampai nggak ada lagi yang bisa disombongkan. Atau ada juga yang sebenarnya kesombongannya sudah diruntuhkan sama Allah, tapi masih aja tetap sombong. Wah, kalau ini mah nanti diruntuhkan lagi lebih sakitnya, nauzubillah. Ya gitu ya teman-teman, jadi ketika kesombonganmu runtuh itu memang sengaja Allah buat. Allah buat agar kamu kembali ke jalan yang betul-betul jalan hidup yang sadar Allah. Yang selama ini sadar dengan kesombonganmu, kemudian kamu sadar bahwa kamu tiada daya kecuali semuanya atas izin Allah dan semuanya atas kemudahan dari Allah. Yang ketiga, hati Anda akan diporak-porandakan alias dijungkir balikan sampai runtuh, berkeping-keping dengan rasa kecewa, sedih, merasa kena batunya. Untuk apa? Untuk diganti dengan hati yang baru. Hati yang lebih sehat, hati yang sangat sadar Allah. Buat kamu, buat Anda yang sedang mengalami ini, hati yang diporak-porandakan alias dijungkir balikan, mohon diingat bahwa mereka itu hanyalah petugas Allah. Ya, mereka petugas Allah yang juga suatu saat akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Hanya memang Allah mengizinkan mereka memporak-porandakan hatimu, ya, untuk membuatku kembali ke hidup jalan sadar Allah yang benar di perjalananmu menemukan Allah. Yang keempat, level kesabaran Anda semakin meningkat karena terlatih dengan hamba-hamba yang sering ngegas dengan kata-kata maupun sikap di sekitar Anda. Nah, ketika hal ini terjadi, coba tarik ke dalam. Di waktu yang dulu, kamu pernah ngegas kepada siapa saja, baik ngegas dengan kata-kata maupun dengan sikapmu. Yang kelima, Anda bakalan dibuat malu semalu-malunya di depan manusia lainnya. Karena level adabmu ternyata selama ini nilainya -0 di hadapan Allah ya, udah 0 minus lagi. Sampai akhirnya diberi ilmu baru oleh Allah, yaitu ilmu paham adab. Ya, sebelum Anda memahami ilmu tersebut, Anda akan dibuat malu semalu-malunya.
Ya, setelah itu Anda baru menyadari apa itu adab, terutama adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hendak mengangkat derajat Anda setinggi-tingginya. Yang keenam, dibuat sama Allah semua tempat pegangan, pijakan, gandolan, meninggalkan atau menjauhi Anda, menjauhi kamu, dan tidak mau membantumu, termasuk orang yang pernah kamu tolong, atau mungkin orang yang pernah dekat denganmu. Kadang ibarat udah jatuh, tertimpa tangga ya guys. Ya udah lagi jatuh, dijauhin banyak orang gitu kan. Yes, sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kamu hanya berpegangan ke Allah saja. Emang sengaja Allah buat demikian, agar kamu dan saya stop berpegangan pada makhluk, benda, dan sejenisnya. Hayo, siapa yang lagi ngalamin? Pegangannya, gandolannya, pijacakannya sedang dijauhkan dari Allah darimu. Sabar ya. Yang ketujuh, Allah akan membuat Anda menangis pilu untuk mengikis semua keegoan, keangkuhan, kejumawaan. Jumawa ini udah angkuhnya kuadrat ya. Yang selama ini Anda atau kamu tampilkan di hadapan hamba lainnya, dan mirisnya lagi di hadapan Allah yang menciptakan Anda. Ya, Anda tampilkan semua keegoan, keangkuhan, kejumawaan, sampai kemudian Anda dibuat menangis pilu. Apakah Coach Amanda sudah ngalamin banget? Ngalaminnya pilu sekali. Makanya saya bisa ngomong seperti ini. Yang kedelapan yaitu merasa bosan. Sebentar, ini ada iklan sedikit. Yang kedelapan yaitu merasa bosan dalam perjalanan menemukan Allah. Karena apa yo? Karena sekian lama impianmu atau keinginanmu belum juga terwujud. Sehingga karena dalam perjalanan itu belum menemukan apa yang kamu capai, apa yang kamu inginkan, sehingga kamu pun ogah-ogahan melakukan perjalanan untuk menemukan Allah. Padahal nih sebenarnya itu sudah dekat banget dengan pertolongan Allah yang sangat ajaib. So, buat kamu yang sedang merasa bosan, sadarilah bahwa ini memang fenomena yang terjadi ketika kamu sedang melakukan perjalanan menemukan Allah. Ya, rasa bosan itu wajar, ya. Ya, perbanyak aja mendengar materi-materi sadar Allah agar kamu kembali antusias, energik untuk menjalani hidup sadar Allah dan jatuh cinta ya. Semakin jatuh cinta, semakin antusias untuk melakukan perjalanan kembali menemukan Allah. Yang kesembilan, Allah membuat malaikat-malaikatnya berbondong-bondong menolongmu di saat kamu sudah sangat putus asa. Akhirnya kemudian pasrah. Ya udah deh, pasrah aja. Kalau bahasa saya ke tim saya itu letting go ya. Kita juga pernah kan ada materi letting go sadar Allah. Di saat kamu udah pasrah banget, ya kadang udah putus asanya udah di banget lah pokoknya. Seakan solusi itu udah gak ada gitu kan, udah mati gaya lah istilahnya. Nah, di saat itu malaikat-malaikatnya ya, malaikat-malaikat Allah itu berbondong-bondong membentangkan red carpet ya, karpet merah untuk membuka semua solusi yang selama ini belum terbuka untukmu. Ya, tanpa kamu sadari saat itu ya, saat kamu lagi putus asa banget sampai ke titik pasrah ya, malaikat sedang on the way untuk menunaikan tugas dari Allah. Ya, sampai kamu akhirnya terkaget-kaget, ternganga-nganga. Ya,
ternganga-nganga dengan semua solusi dari Allah yang kamu sama sekali tidak pernah pikirkan, kamu sebetulnya tidak pernah bayangkan, tidak pernah kamu duga. Sampai kemudian kamu ingin menyampaikan kepada semua hamba di buminya bahwa udahlah, nggak ada cara lain hidup di dunia ini. Dengan sangat mudah, tenang, gembira, rileks, penuh keajaiban, kecuali hidup sadar Allah dengan melakukan perjalanan demi perjalanan, menemukannya sampai batas waktumu kembali kepadanya sebagai jiwa yang tenang. Nah, ini yang ke-10 ini menutupi yang 9 di atas ya fenomenanya. Yang ke-10 akhirul kalam, duhai sahabat seperjalananku, apapun fenomena yang sedang kamu hadapi sekarang ini, bertabur hadiah kah, bertabur pertolongan Allah kah, bertabur keruntuhan-keruntuhan kah, bertabur yang macam-macam yang sudah ada di poin-poin di atas. Apapun yang terjadi dalam perjalananmu dan juga perjalanan saya tentunya, tetaplah sadar Allah dan teruslah berjalan menemukan Allah. Percayalah, tidak semua hamba dipilih Allah untuk melakukan perjalanan menemukannya. Jika Anda dipilih, itu artinya Anda, kamu, dan saya hamba-hamba yang istimewa. Ya, buat kamu-kamu, buat Anda-Anda yang selalu menyimak materi-materi Mindful Allah ini, itu tandanya Allah sedang memilihmu untuk melakukan perjalanan menemukannya, ya. Dengan fenomena-fenomena yang terjadi, yang harus Anda sadari agar Anda ketika melakukan perjalanan tetap berenergi, tetap antusias, tetap jatuh cinta untuk melakukan perjalanan, menemukan Allah, sampai kelak dijemput sebagai jiwa yang tenang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.